Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dengan NIM 6022486. Saya Chandrika Widya Lestari dengan NIM 6022490. Halo semuanya, dalam video ini kami akan membahas tentang bagaimana layanan keuangan digital membantu masyarakat lokal di Indonesia, khususnya di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Berau, Kalimantan Timur. Kisah ini diambil dari Nama usahanya UD Mutiara Jaya, bergerak di bidang perikanan atau pengumpul ikan yang ramah lingkungan. Kemudian ada toko spare part dan kebutuhan-kebutuhan nelayan. tokoh utama dalam cerita ini adalah Pak Ismail, pemilik usaha Mutiara Jaya yang bergerak di bidang perikanan ramah lingkungan dan pembinaan nelayan desa. Data Global Findex tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 52% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening transaksi keuangan dan hampir seperempatnya tidak aktif. Padahal 73% penduduk dewasa sudah memiliki ponsel. Artinya ada kesenjangan besar antara kepemilikan perangkat digital dan akses keuangan formal. Pak Ismail melihat masalah ini langsung. Dalam bisnisnya, ia membina sekitar 100 nelayan, membeli hasil tangkapan mereka dan menjualnya ke berbagai daerah. Namun, sebagian besar nelayan lebih suka dibayar tunai. Hal ini justru menimbulkan banyak tantangan. Menurut Pak Ismail, transaksi tunai sering merepotkan. Uang kecil sulit didapat, pencatatan manual kawan salah, dan tidak efisien untuk mengontrol keuangan. Kadang harga ikan nelayan sekitar 98.000, tapi dibulatkan jadi 100.000 karena menghindari ribetnya uang receh. Selain itu, transaksi tunai membuat pengeluaran tidak terkontrol. Banyak nelayan merasa uangnya cepat habis tanpa tahu kemana perginya. Pak Ismail berpendapat kalau semua transaksi bisa dilakukan secara digital. Semua data akan lebih transparan dan mudah diawasi hanya melalui ponsel. Tahun 2019, Bank Dunia bersama mitra lokal meluncurkan proyek percontohan keuangan inklusi di Desa Tanjung Batu. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan pelatihan keuangan digital kepada masyarakat desa. Para nelayan dilatih untuk mengelola keuangan, menggunakan ponsel untuk transaksi dan memahami manfaat sistem non-tunai. Hasilnya cukup signifikan, banyak warga mulai merasakan manfaatnya. Misalnya, mereka bisa mengirim pulsa listrik kapan saja, bahkan tengah malam tanpa harus keluar rumah. Selain itu, pembayaran digital membuat mereka lebih hemat dan teratur dalam mengelola uang. Namun, penerapan sistem digital juga tidak lepas dari berbagai kendala. Berdasarkan pengamatan, permasalahan dapat dilihat dari 4 aspek: sosial, teknologi, ekonomi, dan regulasi. Yang pertama, yaitu aspek sosial. Masih rendahnya literasi digital dan keuangan membuat sebagian masyarakat sulit beradaptasi. Selain itu, ada rasa tidak percaya terhadap sistem non-tunai karena mereka terbiasa dengan uang fisik. Yang kedua, yaitu aspek teknologi. Jaringan internet di wilayah pesisir masih lemah. Belum semua warga punya smartphone dan belum banyak agen keuangan digital di desa. Yang ketiga, aspek ekonomi. Transaksi tunai memicu inefisiensi, potensi selisih pencatatan, serta keterbatasan akses modal karena sebagian besar belum punya rekening bank. Yang terakhir, aspek regulasi. Program inklusi keuangan masih belum merata dan koordinasi antara pemerintah, bank, serta pelaku usaha masih lemah. Hambatan utama datang dari kebiasaan masyarakat yang masih nyaman dengan uang tunai. Kurangnya pendampingan setelah proyek selesai juga membuat sebagian warga kembali ke cara yang lama, yaitu menggunakan transaksi tunai. Namun, di sisi lain, banyak peluang yang bisa dikembangkan. Digitalisasi transaksi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan membuka akses layanan keuangan formal seperti kredit mikro dan tabungan digital. Selain itu, muncul potensi usaha baru, seperti agen top-up, penjualan pulsa, hingga pelatihan literasi digital di tingkat desa. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan teori ekonomi dan manajemen.
Yang pertama, yaitu teori diffusion of innovation. Masyarakat akan menerima inovasi jika mereka memahami manfaat dan kemudahannya. Artinya, pelatihan berkelanjutan dan penggunaan tokoh lokal seperti Pak Ismail sebagai contoh nyata sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kedua, yaitu teknologi acceptance model. Penggunaan teknologi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar orang merasa teknologi itu bermanfaat dan mudah digunakan. Oleh karena itu, perlu dibuat aplikasi pembayaran sederhana, ringan dan mudah diakses bahkan di daerah dengan sinyal lemah. Yang ketiga, teori financial inclusion dan circular economy. Transaksi digital mendorong sirkulasi uang di dalam komunitas lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Data transaksi juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan pinjaman bagi pelaku usaha kecil. Yang keempat, public-private partnership. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta sangat penting. Pemerintah bisa memberi insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan transaksi digital. Sementara Vintage menyediakan layanan yang ramah bagi masyarakat pedesaan. Dampak penerapan layanan keuangan digital di Desa Tanjung Batu cukup nyata. Masyarakat jadi lebih mudah mengatur pengeluaran, bisa bertransaksi kapan saja dan merasa lebih aman karena semua tercatat. Selain itu, akses ekonomi jadi lebih terbuka dan keuangan desa bisa berputar lebih cepat. Pak Ismail sendiri merasakan manfaat besar. Ia bisa memantau arus kas bisnisnya langsung dari ponsel, tanpa khawatir kehilangan uang tunai atau salah cetak transaksi. Jadi kesimpulannya dari kisah Pak Ismail, kita belajar bahwa digitalisasi keuangan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal perubahan budaya dan cara berpikir. Inklusi keuangan digital mampu membawa dampak besar bagi masyarakat desa, terutama bagi pelaku usaha kecil yang selama ini sulit menjangkau layanan perbankan. Dengan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan kesadaran masyarakat, desa-desa seperti Tanjung Batu bisa menjadi contoh nyata transformasi ekonomi digital yang inklusif, efisien, dan berkeadilan. Sekian pembahasan kami. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi Dan memperluas akses layanan keuangan digital di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.